karena dikodein 7. Gua dari jauh pas naik buat 7 gini sama dia tetap 7 juga dia. Pas depan muka banget langsung 7:15. Nah kalau abang ini kan basis Kemayoran nih bang ya. Pernah nggak tuh bang kalian ngalong ke basis lain itu bang? Ngalong Apa ke kereta gitu ke Blok M gitu bang pernah? Apalagi siternya Twitter Blok M ini udah di sponsorin Blok M kayaknya. Mas Wida sama siapa Mastur, Jikin mungkin dan lain-lain nih Twitternya. Ada tuh bang cerita-cerita ngalong. Kalau ngalong gua kalau kereta gua nggak pernah gua kereta nggak pernah. Nggak pernah gua kereta, diajak kereta juga nggak mau. Ributnya wah itu ekstrim gua dengan ribut di jalur deh. Yang selon juga berani kalau ngepet bober berani gua aduin. Tapi kalau di kereta gua tuh mentalnya bukan 1 kali 2 tapi 1 kali 6. Terus 1 kali ini lebih banyak. Iya itu ribut di kereta itu parah bang. Dengarnya aja gua udah males. Ribut di atas dibacok-bacokan. Mending kalau lempar di kereta udah salam. Iya. Iya. Ini kalau bang komen sendiri bang, pernah bang ngalong ke kereta atau ke Blok M gitu, ke basis lain lah. Rutinan sih pasti ngalong. Kalau rutinan kayak menjelang kita kan pasti iya kereta tanggal berapa ya? Kereta itu tanggal 18 gitu ya. 18 kalau nggak salah sih. H-1 lah pokoknya pasti itu ke kereta. Jadi ngalong rutinan sih sering lah, tapi kalau kereta kelas 1 sih emang naik kereta kan tadi yang pas baru-baru daftar iya, naik kereta gitu. Cuma belum pernah ketemu ribut sih kalau di kereta gitu ya. Paling pas rutinan doang itu. Yang kasus menjelang ultra lah pokoknya disakitin di Manggarai kalau kereta ya gitu benar kata Mas itu pokoknya basis paling ngeri ya kereta. Iya kalau Karena kita nggak tahu medan kalau main di darat kan ibarat kereta darat nih kayak di jalur gitu. Ya mau di jalur mana aja sama aja. Iya. Ketemunya kan aspal. Bisa lari lah. Kalau kereta kita bingung juga ribut. Manjat dulu ke atas. Mana kereta kadang melengkung. Buat diri aja udah ngeri jatuh kan. Kalau lagi kalau anak kereta sepatunya lengket-lengket. Tanya enak aja lari-larian di atas kereta. Waktu ngalong pun gitu selalu dilindungin sih biasanya. Makanya makasih banyak sama basis-basis kereta nih 603. Itu emang orang gila dono semua sih kayaknya tuh. Itu ngalong aja pasti udah anak ngalongnya diem posisi siapa aja doang deh yang ribut biasanya dia orang karena kita nggak ngerti juga mana banyak warga di dalam kereta. Iya itu zaman dulu juga kan di atas zaman dulu anjing kayak angkatan lo aja tuh apa ya sebutan itu kalau kereta tuh penumpangnya tuh Jabol Jakarta Bogor pakai dasi bober. tahu nih suka aja. Iya. Kalau di kereta ikut sih alhamdulillah pernah ngerasain ya kita biasanya sih mentok Citayam kadang juga ditembusin sampai benar-benar mentok stasiun Bogor. Ya udah pokoknya nggak pernah buat ribut benar-benar ikut tempurnya sih kagak sih nggak pernah. Karena lebih dilindungin sama anak keretanya bang ya. Sama anak kelas 3-nya, kelas 2-nya juga. Udah deh anak ngalongnya diem aja karena dia juga merasa tanggung jawab ya. Takut temannya celaka keren makanya basis 603 tuh. Ngomong-ngomong nyambut nih bang, beneran kayaknya pernah nyambut sekolahan sebelah itu bang yang menjelang ulta itu bang. Menjelang itu pasti tanggal ya masuk bulan Oktober seru lah pokoknya. Wah iya nih boleh nih bang. Kira-kira apa nih kejadian apa nih? Ada sekolah lah deket daerah-daerah Cempaka Putih. Ya pokoknya kan kalau tanggal 13, 14 tuh kita pasti ke Tanah Abang sih, ke Tanah Abang sama ke sini nih daerah-daerah Pulau Gadung. Pasti kita mentok ke Pulau Gadung. Kalau ke timur jarang sampai ke timur-timur yang kayak Ciracas enggak. Banyak ada sana. Pasti Pulau Gadung karena kan masih ada Mas Robi. Basis kita yang paling jauh tuh. Makanya kalau dia berangkat pulang telat Mas Robi doang tuh. Dia naik mobil itu dari Cakung jam 5 kurang ya. Sebelum subuh kan bang. Kadang dia naikin dapat duit tuh. Naik dari Cakung. Orang paling kasihan Mas dari Cakung
turun terminal Pulau Gadung, baru naik P7, ketemu gue di Cempaka Putih, baru ketemu orang di Galur, baru sampai Cengkareng. Orang berangkat 5:30, dia jam 5 kurang naik patas. Tuh the real tuh, kalau mau cerita-cerita berangkat gelap tuh. Nah balik lagi nih bang, ada kejadian tertentu nggak nih bang pas nyambut sekolah yang di Cempaka Putih itu bang? Ya kalian inget lah. Kita 3 kali ketemu emang pas hari ultahnya dia, karena kan kita menjelang Dia ulang tahun. kita 19 ulang tahun 19 Oktober dia 19 Oktober 14 nih 14 kan dia ulang tahun nih sekolah yang daerah-daerah sini nih, kebetulan kita syuting dekat sekolah aneh. 14 sih mas sebenarnya dia. 14. Dan nih sebagai Kalau tuan salah. rumah nih, depan sekolah nih rumahnya salah nih. Jadi dia yang koordinasi nih biasanya. Disuruh komporin, "Weh, Gimana itu? kita jalan nih kalau menjelang ultah ke Pulau Gadung aja, soalnya sekolah yang di dekat sini nih di Cempaka Putih ulang tahun, kali aja ketemu." Selalu ketemu. Dan alhamdulillah selalu ketemu. Yang kebetulan itu cuma pas kelas 1. Gimana itu? Kelas 1 tuh kebetulan kita lagi naik patas sih keadaannya. Ya, gua Itu masih ada Bang Eko soalnya. gue berdua sama Eko tuh di depan patas, di depan patas sama Eko. Gue ngobrol sama supir, gue anak mana? Gue STM1, gue STM1. Ya Oh, lu diingerin sama supir itu? gue ngobrol sama supirnya. Itu sama supir, lu anak mana? Saya mana? Gue STM1. Ya udah tuh, gue tadi pas itu pelajar banyak tuh di halte Cempaka Putih. Pokoknya yang penting lu jangan sampai ngecain patas gue, jangan sampai hancur ya. Yang penting lu bantai, jangan sampai mobil kenapa-napa gitu. Bener aja sampai depan Grand Cempaka, gue lihat pelajar madep belakang nih dia nih, madep belakang ke arah Pulau Gadung. Itu penuh dari ujung ke ujung. Pas udah Dan pas kelas 1 juga masanya nggak sebanyak kelas 2, kelas 3 nyambut. Karena itu kebetulan anak Kemayorannya doang ya. Paling yang ngalong dikit. Iya, itu murni Kemayoran itu. Di Kemayorannya. Nah, pas sama supirnya emang supirnya supir batu juga tuh jiwanya tuh. Itu patas diberhentiin pas di depan dia. Gua keluar, Eko keluar, bawa bendera langsung teriak DKI. Wah, udah habis dia pakai pasir. Kami masuk komplek, gua kejar-kejar sampai kena sama gua. Dia ngomongnya nangis-nangis, gua tampolin pakai. Tadi ngomongnya, gua poncol. Lu poncol, nggak ada poncol rapi kayak lu. Gua tampol lagi jeda. Nggak ada poncol. Emang poncol nggak rapi. Nah kan jalannya kan dia rapi. Ya udah dia ngomong, gua tampol, pas gua lagi nampolin dia, gua diketok sama Madura tuh. Madura gue ini kan, wah rame Madura BR gede, gue kabur-kaburan. Madura orang. Enggak, orang Madura. Orang BR kan. Kali aja itu sakti lagi gitu diketokin Madura lagi. Orang Madura tuh pakai petungan tuh. Berarti pas itu dia benar-benar nggak ada perlawanan itu bang? Banyak. Pas itu kaget dia juga posisinya kaget. Padahal masa itu banyakan dia. jauh banyakan dia banget. Kaget kalian. Baru kalau pas kelas 2, kelas 3 kan karena emang kelas 1 ketemu tuh berarti dia ulang tahun tanggal 14. Ya udah nanti kelas 2 kita jalan lagi aja ke sono. Tahun depan lah. Tahun depan nanti kita ke sono nih kalau menjelang. Nah, Lewat lagi tuh bang. Ketemu lagi. udah diniatin deh kalau itu. Jadi niatin dari tahun yang lalu nih. Iya, ketemu lagi. Wah, dia mainnya jarak jauh dia. Kayak Angling Dharma, pokoknya panah. Busir ya. Ya udah terus ya udah di depan, kalau mundur panggung. Udah dekat-dekat Menet juga sih mereka. Oh, Menet. Kan kalau di jalur Pangkalan Asem nih sampai Pulau Gadung itu kan kayak di jalur pisahnya kan di gerbang ya, kayak di tralis gitu lah. Jadi ributnya kurang seru sih, seberang-seberangan karena. Nah kalau itu gue nyebrang Meng. Iya, ini anak-anak DKI ini pada nyebrang. lompat. Awalnya jadi ya main rakit sambitan kayak gitu. Rakit siapa yang berjebol kalau kayak gitu. Nyebrang di kompresor depan congon, yang bawah kompresor depan congon. Pas gue mau ayun, kebetulan abangnya dia temen gue dari kecil. Abang kelas gue juga, satu lettingan nama Eko di SMP gue. Abangnya dia, abang gue kan masih kenal. Gue bilang lo cabut daripada gue bacok. Padahal gue sebetulnya gue kalau nggak masih gue kenal sih pasti gue kenain. Karena kenapa? Gue SMP aja digirin sama dia pas iya. dendam kan. Pas gua STM, ntar gua liat STM ya, ketemu bener papasan sama orang itu. Udah habis. Itu kan kelas 2, anak kelas 3 nya nyamperin juga yang Lebih niat lagi. Sampai telepon-teleponan kalau pas kelas 3. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kayaknya kelas 3 lebih seru ini bang. Gimana ini bang pas kelas 3 itu? Kelas ribut kelas 3 itu malam habis takbiran Idul Adha. Malam Takbiran Idul Adha. Iya, malam takbiran Idul Adha kayaknya deh. Itu benar-benar niat soalnya sampai kita di kampungannya Mas Cipto dulu
nongkrong baru dah tuh kebetulan Naik dulu. kita orang kenal kan sama anak-anak sekolah situnya juga, karena dia juga pengen penasaran, mungkin pengen balas dendam kan. Setelah 2 tahun yang lalu ya kan. Jadi udah lah janjian lah, telepon tuh di mana, dia bilang lagi di Pondok Kopi, karena emang kan jalur kekuasaannya dia kan ke timur. Oh ya udah, ini anak-anak DKI udah nyampe lah di depan daerah sekolahan lu lah, daerah Cempaka Putih. Oh ya udah nih, gue balik nih ke arah sono nih 2 metro sampai atas, siap nggak? Siap dong, siap banget. Soalnya percaya nih kalau udah nyampe Cempaka Putih nih si Cipko. Ini kalau trek gua kalau udah sampai daerah Cempaka Putih, kalau Bandung trek gua udah bilang, gua nggak bakal mundur. Mau gimana gua nggak bakal mundur. Malu gua kalau mundur. Udah akhir teleponan udah bener nyampe tuh ya. Nyampe kita keluar dari apa sih mas namanya kita kampungan lo. Dari Babel gede itu keluar benar ada. Dan itu juga kejadian. Udah anak sekolah Cempaka Putihnya diem aja, nggak usah nyebrang. Biar kita yang nyebrang. Anak DKI aja yang nyebrang. Biar DKI nyebrang. Sampai janjian kayak gitu. Tapi dari dianya mungkin panas ya, digituin ngerasa direndahin mungkin. Jadi adalah beberapa dari dia yang nyebrang, langsung disuruh tuh sama anak DKI dan nyangkut-nyangkutan di pagar. Dibaca-bacakin deh. Iya dibaca-bacakin itu, tapi juga kasihan juga bang. Anak DKI baik-baik, nggak pernah makan korban. Berarti istilahnya selama 3 kali itu menang terus lah bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah ngomong-ngomong pernah kena atau korban, ini dari kalian berdua pernah kena nggak nih bang? Lagi pas ribut gitu ya kan, atau kena bagi, kena batu begitu? Pernah bang? Kena bagi, kena batu mah pasti pernah. Mungkin keseringan kali kena batu ya, apalagi tuh di apa setka ya. Udah ngeliat batunya. Yang dia ngambil. Meng awas meng. Tuh, ya dah. Pasrah banget kayaknya udah kena ya. Depan lagi. Dia udah ngeliat batunya. Dia kan berdarah. Mau ngapain kalau berdarah gitu doang paling ya? Iya. Tapi kuat juga udah. Ujian lagi. Oh itu lagi ujian. Langsung nggak usah, udah ujian aja lah. Oh jadi nggak dijahit bang? Nggak Jadi usah. pas kena masih aja ribut itu? Masih ribut dari situ. Diikat anduk dari siapa gitu, pokoknya ikat anduk udah sekolah. Nyampe sekolah udah kayak pakai pomade lah, lengket rambut semuanya. Itu bukan karena pomade, kalau darah. Mungkin disisir bisa kaku deh. Berarti di zaman abang di setka masih ada yang ngambut juga tuh bang? Setka tuh selalu si anak-anak sekolahan yang Jakarta Barat tuh. Dan pernah gue ngisengin anak-anak Saingan setka. kita lah pokoknya, saingan. Gue pernah ngisengin anak setka tuh. Gue udah sampai CL nih. Dicabut di sekolah. Kan gue arah Cengkareng nih. Ini gue balik lagi ke arah Kemayoran. Nah gue naik patas yang dinaikin kampung STM itu Bohongin. Ke arah Kemayoran dong, ya kan? Gue kode dong, ya kan? Tas tahu dia nggak nggak juga. Dia masa satu sekolah nggak kenal muka, ya kan? Jadi Kayak musuh-musuh jadi ketipu deh. kenapa dia. Karena dikodein 7. Gue dari jauh pas naik, buat 7 gini, sama dia tetap 7 juga dia. Oh dia balik kodein 7-7. Iya sama, ya kan 7 nih. Pas depan muka banget langsung 7-15. Habis dapet dompet, dapet apa ya kan? Itu jadi shock terapi mungkin bang ya. Kenapa yang kalau zaman sekarang tahunnya 7-15 lah. Deket banget itu. Dia 7 dia begini juga, nyiap 7 dia ngebuat itu juga apa? Waspada juga dia Siap, Bang. Siap. Ternyata 7-15 udah kalah cepet dia. Jebol ya. Oh ada tuh di channel sebelah juga tuh yang begitu, yang ceritain gitu, yang di prank sama anak DKI itu. Oh, pernah ada juga ternyata begitu ya. Ternyata dia nggak tahu 77 ini 7-15 ya kan, bukan Jawa 7 ya. Ternyata dulu kan sih ya. DKI itu zamanan kita kejutan. Penurunan kejutan. Jadi kalau di zaman di atas gua tuh DKI udah santer. Jadi wah berani lah orang di zaman gue ngeliat DKI aja di atas zaman gue ya udah takut ibaratnya. Tapi kalau zaman gue diremehin, wah udah nggak ada orang-orangnya nih. Ternyata orang-orangnya siluman semua. Orangnya siluman semua yang kutu buku yang taunya belajar aja kalau ada orang jatuh udah paling depan dia berebutan nih. Tiba-tiba selon ya. Tiba-tiba selon. Jadi kalau misalkan tawuran nih, yang kurang batu lah, lihat orang jatuh udah paling kayak apa Spiderman langsung, ya.
mata dulu di belakang. Ya maksudnya orang-orang yang ibaratnya kutu buku yang suka belajar kalau ada yang jatuh tetap mau Iya, paling gregetan paling dia gulung. Ini gue di depan nih, jadi belakang. Orang yang jatuh langsung nyeluntup. Hebat gue bilang. ternyata yang malah diremehin jauh lebih bagus malah. Sadis. Kalau di angkatan DKI angkatan kita 2013-14 ya. Pokoknya diremehin lah. Diremehin sama sekolah-sekolah di barat lah diremehin. Tapi pas di jalur, ya itu dia. Lo Polres mulu apa Polres mulu nih? Di zaman itu ya? Iya dong. Tanggung jawab ya. Absen biasa. Rajin. Gimana gitu bang? Ya pokoknya ada sebuah kasus yang kita harus absen terus lah ke situ. nggak bisa diceritain mungkin. Intinya pernah lah. Ini sering lah absen di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Absen. Enak lah kayak gini nih tanya-tanya, ngobrol sama polisi, dikasih kopi, rokok. Minggu itu libur sekolah. Enak deh pokoknya. Sampai dapat julukan tuh DKI angkatan kita tuh pada zaman itu kan pada mainnya Facebook sama Twitter ya. Rame tuh Twitter akun-akun sekolah tuh. Wah DKI mah kejutan katanya. Pemilihan kejutan. Pokoknya nggak bisa dicari, lu nyari DKI itu nggak bakal bisa, karena emang ada kotak-kotak liciknya. Lo udah tahu permainan lo ramin ntar dulu ya, besok lengah. Akal-akalan tak bernawas. Nggak susah, jatuh-jatuhin anak DKI itu susah. Iya. Ibaratnya ya abang ini hitungannya angkatan kelas edition lah ya kan dari Mangga Besar terakhir abang ya. Terakhir Mangga Besar gua. Karena 2015 pun nggak ngerasain banget bang ya. Nggak ngerasain. Enggak 2015 ya ngerasain. Yang ngerasain terakhir ya 2012. Jadi kalau dia langsung yang di Cengkareng, Gue ngerasain dua dunia, Mangga Besar dan Cengkareng. Udah kayak katak. iya, kalau dia emang dua dunia dan karnasi kan dia. Hidup lagi. Iya bang, di zaman abang kan tuh ulang tahun DKI 2014 tuh paling meriah tuh bang. 2012-13. Iya tuh. 12-13 yang lebih meriah. 2012-13. Iya pokoknya pas abang kelas 3. Itu. Kelas Kelas 1. Kelas 2. Gue kelas 2. Yang Patrick ya? Enggak ke sekolah sebelah. Yang Yang nandangin banteng. ini bang, yang nandangin sekolah pusat tuh. Iya, itu Lapangan kalau banteng kan. kalau yang orang yang nggak tahu kan, Oh sudah. Kelas 2 cuma kelas 3-nya udah apa? Udah nggak ada di sekolah lah. iya. Kelas 3-nya udah kelas 2-nya kesekian. ketemu juga. Nah, Kita siap-siap naik kelas jadi di situ posisi. pas gua kelas, iya, pas di situ sebetulnya nggak mau ke sekolah itu, mencari musuh yang nyata benar-benar ada lawannya. Kebetulan gua albies banget kan di situ kan, sampai gua di situ ada juga di situ kan, Iya. terpuas. Nah di situ gua makanya digiring ke situ, gua di Roxy. Nah dari Gang Macan keluarlah gua dipantekin sama dia tuh. Siapa itu bang? Siapa itu? Apa? Menyambut lah. Menyambut DKI nih, Gua kan sengaja, emang gua nggak naik patas, gua mau ribut di situ. Gua naik motor. Kan banget nih Enggak, kayaknya. gua naik motor di situ. Nah, dia keluar. BAP. Alumni gua yang ini alumni badan gua gendut, tapi sama tuh pelajar alumni gua mau dibagi kan. Nah, udah gua nyeruntul. Jatuh deh, tasnya gua ambil. Gua sabut sekali, dicabut. Nah udah, gue ditarik sama alumni. Wah handphone, ya udah ambil nih. Kalau itu gue bilang, gue niat gue udah mau ke dia aja mantekin ya kan, ganggu gue sekolah gue ulang tahun. Nah dari situ gue giring makanya ke mulut. Nah itu awalnya gue dipantekin dulu sama dia, di Roxy. Sampai akhirnya bang Cipto adaptasi itu bang ya. Topi juga. Topi, apa tuh lambang-lambang Topia, karena gue Indonesia. Merah putih bukan merah putih biru. Yoi. Terus makanya giring ke situ, keren dia masih penuh karena awalnya gue dipantek duluan di Roxy. Yang sama dia. Itu kalau nggak salah tasnya tas warna merah itu. Berarti itu aku kelas 3, soalnya gue udah masuk itu bang. Itu kelas 3 tuh ya. Tas warna merah. Iya. Tas warna merah gue pegang tuh, gue langsung tuh tas gue masukin, pas gue liat, wih, baju olahraga, seragam, topi. Pas gue buka, anjing gak dompet sama handphone nih. Iya itu yang ributin ya beberapa orang doang. Iya, gue yang ributin itu. Dan itu yang di patas pun masih rapi. Nggak ikut turun kan. Jadi alumni itu pojok, dia mantekin alumni. Ya udah, gue langsung
refleks gue turun dari motor, gue kejar tuh Jangkung nunggu, pas ngepet jatuh, kabur, pas mau sekali lagi sama ketahuan sama guru kalau nggak salah itu, jangan, bel dia terakhir gitu mulu tuh, guru the best gue tuh, jangan terekam kabus, ya udah, baru gue nggak gue udah lagi dia. Akhirnya jalan betul sampai sekolah dia lah. Iya, nyari lagi dianya tuh. Nah dia ada di sekolah dia itu gimana itu? Wah itu berontak semua itu. Jadi balik-balikan dia tuh. Udah kayak jadi ke situ rame. Ya paling gua nggak begitu berambisi karena di situ kosong, nggak begitu berambisi. Kalau kami berambisi. Ini kan tadi hutbang ya. Ini kalau cerita kasihan lulusan ini bang, mungkin bakalan jadi penutup lagi. Abang lulusan kemana nih bang? Niatnya tetap karena sekolah udah di barat. Kalau dulu mungkin waktu di Mangga Besar setiap acara ulang tahun dan lulusan pasti arah ke barat. Karena sekolah posisinya udah ke barat. Karena sekolah udah di ujung barat, jadi setiap lulusan kita ke arah ujung timur aja. Kita ke arah Pulau Gadung biasanya sih, karena emang masih ada anak sononya kan, walaupun dikit ya 2 orang 3 orang masih ada anak Pulau Gadungnya lah. Jadi ke arah sana, yang pasti kan kalau ke arah sana kita lewat sekolah-sekolah yang apa ya terkenal lah di Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Ya, banyak lah. Udah pasti tracknya situ sih. Bentrok gak sih mas? Lulusan? Enggak ya? Enggak ketemu ya? Kita keluar dikasih sore banget. Keluar sore nyari musuh nggak ketemu, lu mau ke Hujan juga. Hujan tuh. Pokoknya sampai malam tuh sampai jam 9 udah dapat patas dari Grogol, niatnya mau ke arah Bekasi, mau ke timur. Banget tuh padahal. Udah keren udah. Iya, niatnya udah mau ke situ, niatnya udah buruk ya, benar baik ya. Jangan diikutin dah pokoknya. Sampai pas mau lewat Wahidin ternyata patas itu supirnya langsung naikin trotoar, udah diberhentiin di polsek Lapangan Banteng ya, pas depan polsek tuh langsung polisi langsung ngongkang senjata jedar. Karena supir patasnya juga pinter. Itu bukan trek patas itu. Itu patas harusnya nggak lewat situ, tapi sama dia dibelokin ke arah polsek. Makasih bapak supir yang sering antar jemput sekolah dan Kalau mungkin polsek. iya, kalau mungkin dia juga nggak mau patasnya kenapa-napa gitu lah. Patas juga udah habis dicoret-coret kan pasti patas dicoret. Jadi langsung Baik lah pokoknya. jam juga sih kalau menurut gue tuh supir langsung ya kalau ke depan. Tapi kita Jorahan kan enak, kan bisa bikin KTP. Depan polsek langsung dibalokin sama polisi. paling lulusan nggak ada keributan lah, cuma ya begitulah, saling cari-cari nggak ada yang ketemu karena kita keluar juga udah pecah di mana-mana, kayak anak-anak bebuyutan kita tuh Ya udah sekolah barat udah ribut. Tapi yang seru itu anak-anak utara pas di kelas 3 gue lulusan emang gak ketemu musuh, tapi pas gue kelas 2 gue nungguin kelas 3 pada lulusan. Tadi pulangin sore nih. Gue kelas 2 yang ribut sama Betik di Cengkareng. Sama dia lulusan nih ribut sama kelas 2. Habis dia di Cengkareng. Tapi posisi dia lulusan. Dia lulusan, gue kelas 2 semua. Tapi kelas 2 gue semua bawa beres 1 karung. Karung lagi aja. Buat apa? Buat ituin. Emang 1 karung jadi. Di Cengkareng, di rumah sakit tapi itu depan rumah sakit tuh, rumah sakit Cengkareng kan ada komplek kayak gitu, lega tuh lapangan tuh. Nah, dia lewat itu rame, DKI naruh motor dulu, Madura nih, kilap-kilap semua deh, semuanya dia pegang biar semua, dan gua pakaian di saat itu pakaian bebas. Tapi posisi mah kelas 2 kelas 2, pakaian bebas gua, dia deket. Nah, DKI mah biasa, baik hati dia nggak ngomong. Baik hati dan tidak sombong. Itu Bang Wawan tuh kalau nggak salah ya kan, veteran juga kan. Naruh ber, terus di jalanan udah ngambil satu, ya udah kabur dia. Nggak sempet ngepet, nggak sempet apa, langsung kabur. Di kelas 3 tuh, lulusan kelas 3 akhirnya mau kelas 2 DKI. Dan itu pun nggak sempat diributin bang ya, dia udah keburu sempat bentrok sebentar, hitungan detik lah, kabur langsung. Ini kayak ayam jago kalau narkotik
karena ada Mbak Cipto tuh bayar nggak pernah hitungan 1-2 Iya, kalongan mau. Kalongan kalau nggak kiloan. dia biasa ya bawa karung bagi-bagiin ke orang nih, emang orang baik. Bayi muangnya STM nih. Kalau mau ngasih duit gue masih bayar. Selalu emang Mbak Cipto tuh paling ditunggu-tunggu. Naik patas juga Mbak Cipto belum datang nih, karena sama dia semua kan pasti. Walaupun datang marah-marah, lari, woi anjing gue diomelin mbak gue. Tapi makanya Jadi nih banyak ini pesan nih. juga. Lo liar boleh, lo bandel boleh, tapi lo jangan sampai sekali-sekali lo ngelawan ibu. Lo pasti di dunia pergaulan lo dicemen lah. Kalau di rumah berani ngelawan ibu, lo di rumah di luaran katrok. Makanya kalau sama ibu tuh patuhin lah ibu. Gue bilang. Benar. Karena gue akuin pas ada kejadian tuh DKI, posisi gue nggak ada. Karena habis sholat subuh, gue ngambil celurit, gue taruh sini, gue pasti taruh tas, emak gue ngeliat, emak gue nangis tuh, mau sekolah, kok kayak gini banget, ya kan? Ya gue nggak sekolah deh tuh, karena ngikutin ambisi mah, gue mau harus sekolah, tapi karena orang tua gue nggak boleh, ya gue nggak sekolah. Nah bener lah kejadian, nah nama gue bersih. Coba kalau gue masih ngelawan orang tua, enggak, gue Ikut udah sama maksain buat berangkat sekolah. Pasti ikut sama Masih gue. ikut. Sama gue ya. Gue kajian itu. Karena emang Mbak Cipto itu udah paling top lah. Jangan sampai ngelawan orang tua. Iya, dia saking nurutnya aja pindah sekolah bolak-balik DKI ke sekolah di Kelapa Gading, balik lagi ke DKI. Iya. Jiwa DKI banget deh pokoknya. Udah masuk DKI 3 bulan DKI awalan sebulan di JKG. Dari JKG gue sekolah sebulan, gue merasa ini bukan jiwa gua di sekolah ini. Akhirnya Pindah lagi ke DKI. Nah ditanya sama guru, kamu kemana? Gak masuk. Saya pulang kampung pak. Padahal mah sempat pindah Sekolah sampai buku-buku itu masih ada, seragam itu masih ada, nggak gue pakai. Karena kan absennya masih di absen. Iya, Acung hebat juga. Acung, Rifan Ardiansa, terima kasih. Yang udah sebulan masih diabsenin. Sayang lo sama gue berarti. Dan cerita abang-abang ini ya cuman buat dikenang gitu bang. Dikenang. Iya, bukan buat diulang lagi ya. Karena banyak tragedi-tragedi yang fatal sih, Iya, yang betul. nggak bisa dilupain mungkin. Ya Ada. mungkin iya langsung pesan dan kesan aja nih bang untuk adik-adik yang sekarang masih sekolah gitu. Ini dari Mbak Cipto mungkin. Kalau pesan dan kesan buat lo masih sekolah. Kalau sekarang kan sekolah lagi diliburin karena COVID ya. Betul. Terus larinya ke motor, ke gangster. Jangan tawuran kayak gitu, nggak ada gunanya. Mendingan kalau lo masih jadi pelajar, lo belajar yang benar. Misalkan lo mau jadi tentara nih atau jadi polisi, kejar benar-benar. Gue salah satu produk yang gagal karena ngikutin ambisi. Ya kan, kalau misalkan lo fokus dengan satu tujuan, lo kejar. Jangan ngikutin teman-teman lo, sekeliling temen lo. Ayo keluar malam, main motor atau Ngapain hal-hal yang negatif lah. Konten. Iya. Jangan. Lo pasti nggak jadi orang. Langsat ya. Iya. Yang komen apa nih bang? Ya pesan-pesan nih buat anak pelajar DKI atau semua pelajar lah, yang terutama Jabodetabek. Nggak perlu lah ditiru nih cerita-cerita kayak gini. Kayak wah ini ribut begini dari channel sini atau channel-channel sebelah nih yang lebih banyak segala macam cerita-ceritanya, lebih nongolin diri lah. Karena kalau kita kan nggak perlu nongolin diri kayak gitulah. Nggak usah dicontoh orang-orang kayak gini. Banyak kan pelajar sekarang ngelihat channel kayak gini malah makin mau batu, mau terlihat selon. Jadi nggak perlu tuh, gue pengen selon lah biar diundang ke channel kayak gini, karena nggak guna sih. Kita di sini kan bukan buat nongolin diri, gue jagoan, bukan, tapi buat pelajaran. Jangan ditiru, karena banyak akibatnya itu nggak ada yang bagus sih. Kalau nggak kita yang kebacok, kalau nggak kita yang ngebacok. Kalau kita kebacok, cacat. Bagus lah mati daripada cacat. Malah nggak perlu ditiru-tiru. Menang juga pasti lo masuk penjara, apalagi zaman sekarang udah makin canggih. Dikit-dikit viral bang ya. Dikit-dikit viral, apalagi lo sekarang makin alay, ribut makin di video-videoin kan. Udah nggak perlu lo ditiru. Lo mungkin sekarang makin gila kali ya, PR makin gede-gede. Karena gitu bang, saran buat channel-channel kayak gini juga nih, makin anak sekolah itu pengen diundang jadinya. Dia makin mau nongolin diri biar diundang, padahal kayak gini nggak penting. Mobilnya juga kan udah nggak ada, lu mau sampai atas-atas naik di sekolah,
Ya kalau kayak gitu mah salah kaprah bang ya. Salah kaprah. Jadi karena channel ini sebenarnya buat pembelajaran. Buat apaan sih? Lo mau apa sih? Mau salon biar dipuji orang? Lu mau jadi basis covid sekarang nih. Putih-putih nggak perlu. Apalagi lo dipuji dalam hal jelek, dipuji dalam hal baik kayak lo nggak bagus. Karena segala puji cuma buat Allah. Kalau kata Imam Ghazali, orang yang pengen dipuji adalah orang gila di atas orang gila. Bukan kata-kata gue, itu kata-kata ulama. Mungkin itu pesan-pesan dari abang-abang kita, dan jangan kalian tiru kejadian mereka di masa lampau, karena tujuan dibuatnya video ini cuma buat dikenang ya kan bang ya. Cuma buat pelajaran aja Ya, bahwa cuma buat pelajaran. ujung-ujungnya kalau nggak mati, cacat, masuk penjara, ya masuk penjara juga mental lo pada nggak kuat, lo cuma tengil di luar kan. Ya betul. Jadi mendingan nggak usah deh, mending lo sekolah yang benar, kerja yang benar, karena hidup lo nggak cuma 3 tahun di sekolah. Jangan. Ya nggak? Oh iya benar banget. Komandan gue, komandan. Karena yang tahu aja. Komandan ikan cuter. Nah buat closingnya nih bang, salam satu nusa, satu bangsa, satu DKI. Salam satu nusa, satu bangsa, satu DKI.